Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala ni'matin waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ala jami'in amma ba'd. Oke, langsung saja. Saya Fatu Haji Masaka dengan NIM 21212114 kelas HKI 3F akan menerangkan tentang lafadz dalalah. Lafadz dalalah dibagi menjadi dua, yaitu lafdiyah dan khairul lafdiyah. Yang lafdiyah dibagi lagi menjadi empat, yaitu lafdiyah zahir, lafdiyah nas, lafdiyah mufassar, dan lafdiyah mukam. Dalalah khairul lafdiyah dibagi lagi juga menjadi empat, yaitu khairul lafdiyah kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dalalah. Secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalatun, bentuk masdar dari kata dalla yudullu, yang berarti menunjukkan. Makna dalalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebut pertama disebut madlul, yang ditunjuk, sedangkan kata sesuatu yang disebut kedua disebut dalil, yang menjadi petunjuk. Secara istilah, dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafadz. Dalalah didefinisikan sebagai penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas. Dalalah dibagi menjadi dua, yaitu dalalah lafdiyah dan dalalah khairul lafdiyah. Dalalah lafdiyah merupakan dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya, sedangkan dalalah khairul lafdiyah sebaliknya, yaitu dalalah yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Dalalah lafdiyah. Yang pertama, lafdiyah secara zahir adalah suatu lafadz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafadz itu sendiri tanpa menunggu qarinah yang ada di luar lafadz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan ditasrih, ditakwil, dan dinasah. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan zahir adalah lafadz yang dengan sighotnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain. Contoh, Quran surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika dana alla ta'ulun. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dolim. Makna yang dikehendaki dan segera dapat dipahami dari lafadz fankihu ma tabalakum minan nisa'i ialah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi. Akan tetapi kalau diperhatikan syakul kalam, maka bukan itu yang dimaksud. Maksud yang sebenarnya dari ungkapan itu ialah membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi atau dikawin, yaitu 4 orang saja. Yang kedua, lafadz nas ialah lafadz yang menunjukkan kepada suatu makna yang dikehendaki baik oleh lafadz itu sendiri maupun oleh syakul kalam, dan ia masih dapat ditakwil, ditafsirkan, dinasah di masa Rasulullah SAW. Contoh, Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba,
dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Petunjuk nas ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan antara jual beli dan riba. Nas di sini lebih jelas dari dzahir karena ada qarinah yang lain, yaitu firman Allah, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, qarinah ini menunjukkan bahwasanya dimaksud dengan konteks ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba adalah menafikan persamaan antara jual beli dan riba dan menegaskan perbedaan di antara keduanya sebagai bantahan terhadap orang kafir yang mempersamakan kedua jenis transaksi tersebut. Yang ketiga, mufassar. Mufassar adalah lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk dengan tegas dan jelas sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Menurut Abdul Wahab Khalaf memberi definisi sebagai berikut: suatu lafadz yang dengan siqotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami ada makna lain dari lafadz tersebut. Contoh Quran surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya berdasarkan keterangan yang terperinci dan dalil yang qat'i tetap. Pada periode Rasulullah SAW, mufassar mengandung kemungkinan dinasah apabila termasuk hukum yang boleh dinasah. Yang keempat, muhkam. Muhkam adalah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafadz ini jelas pengertiannya, tidak menerima adanya takwil dan taksis. Contoh Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang hak melainkan Allah. Di sini biasanya terdapat lafadz-lafadz yang memiliki golongan tinggi atau derajat yang tinggi. Selanjutnya dalalah khairul lafdiyah. Dalalah khairul lafdiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, dalalah khairul lafdiyah kafi. Kafi adalah lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus itu tidak persis dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil. Contoh surat Al-Maidah ayat 39. Wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Secara umum pengertian mencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet yang secara lihai memanfaatkan kelalaian orang untuk menguras hartanya. Untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini. Yang kedua, muskil. Muskil adalah ketidakjelasan arti suatu lafadz disebabkan oleh lafadz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti dalam lafadz mustarok. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan para istri yang dicerai wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Apakah lafadz quru' diartikan sebagai masa suci atau masa iddah? Ada perbedaan pendapat ulama tentang quru' di situ. Yang pertama, ulama Hanafiyah mengartikan dengan masa haid, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah pengertian dengan masa suci, pengertiannya itu masa suci. Masing-masing pendapat ulama itu mengartikan quru' dengan memakai qarinah yang lain.
Yang ketiga, lafadz mujmal. Mujmal mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafadz itu sendiri. Untuk membuat kejelasan lafadz tersebut bukan dengan jalan ijtihad, tetapi dengan penjelasan dari pembuat syariat itu sendiri. Misalnya kata-kata seperti sholat, puasa, haji. Lafadz-lafadz tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh sunnah Rasul untuk menjelaskan istilah-istilah yang melekat pada lafadz-lafadz tersebut. Contoh, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini kan hukum syariat. Maka di situ penjelasan lebih rincinya dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Yang keempat, mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafadz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya, seperti ayat-ayat Al-Quran yang terpotong-potong atau huruf muqatta'ah di awal surat. Misalnya Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Yasin, surat Yasin, Kaha Ya Ain Shad, surat Maryam. Mutasyabih adalah potongan-potongan ayat atau huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat biasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.